kita mau apa ya bahasanya ya? Kita mau bincang-bincang kepada beliau, ya. Talkshow ya, boleh ya talkshow ya? Ya kita talkshow aja. Kita akan bertanya langsung kepada beliau apa saja yang beliau alami ketika Bapak Haji Mastur ini menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat haji ya. Nah, selanjutnya untuk sesi pertanyaan saya serahkan dulu kepada sahabat saya, langsung aja kepada Ibu Rika ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, terima kasih ya untuk MC kita yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bapak Haji. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sore hari ini yang penuh berkah ini, ya ini luar biasa, Masya Allah. Orang tua kita sudah sampai selamat dengan sampai di tanah air ya, Masya Allah, luar biasa dengan keadaan sehat dan Masya Allah sampai wangi surga ya. Tadi saya berpelukan sama Umi, Masya Allah ya. Abi manggilnya apa ya? Umi Haji aja ya. Umi Haji sama Abi Haji. Umi Haji sama Abi, saya mau izin bertanya ya. Saya ingin bertanya mewakili teman-teman semua nih. Ingin bertanya, selama di sana, selama di tanah suci ini berapa hari Abi? 1 bulan ya, Masya Allah, 1 bulan. Nah, apa kesan dan pesan Abi sama Umi Haji selama di sana, selama menunaikan ibadah haji 1 bulan? Kesan dan pesannya apa untuk para mitra SSW yang baru pertama bergabung ataupun yang sudah menjadi mitra nih, yang sharing untuk pengalamannya di sana ini. Silakan Abi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ada yang belum kenal? Takutnya yang baru lihat, dan ada yang di belakang belum kenal, Masya Allah. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sengaja kita untuk kali ini karena biar nggak terlalu panjang, suaranya ini masih berat karena masih ada oleh-olehnya, yaitu batuk gitu ya. Jadi pertama apa kesan? Pertama kita kesan dulu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi oleh Umi Elis bahwa awal mulanya kita bismillah untuk niat untuk haji di tahun 2020, di mana kita sudah terdaftar. Namun qadarullah, Allah memberikan kesempatan untuk dunia ini ada pandeminya, sehingga kita harus ada penundaan kurang lebih 2 tahun. Sampai detik kemarin, mungkin ini cerita flashback awalnya Bapak Ibu semuanya. Faida arada syai'an ayyakuna lakum fayakun. Jadi pada saat kita Allah mengizinkan kepada kita, maka apapun yang terjadi, maka Allah akan mengizinkan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau Allah tidak mengizinkan apapun usaha kita, maka tidak akan pernah terjadi. Nah, awalnya pada saat terakhir kami melakukan terus verifikasi bahwa apakah tahun ini tahun di mana Arab Saudi memberikan kesempatan untuk seluruh dunia untuk bisa daftar dengan batasan hanya maksimal 1.000 orang. 1.000 orang ya. 1 juta orang. 1 juta orang dari yang biasanya 7 juta orang. Jadi kurang lebih hanya 1/6-nya. Nah, pada saat itu waktu awal saya tanyakan ke pihak travel, mohon maaf saya nggak pakai pemerintah gitu ya, karena kita dulu daftarnya memang daftar Furoda
Ya mungkin kita berdua yang lebih lah pajero istilahnya untuk ini ya, biayanya. Jadi kesempatan terakhir pada saat saya tanyakan ternyata furoda tidak dibuka. Nah kemudian ada kabar terakhir kemudian furoda dibuka. Maka kemudian saya daftar berdua sama Umi, daftar di tempat yang lain. Jadi ada satu ya, kita ada satu travel yang kemudian, jadi travel benar-benar kalau furoda itu swasta Bapak Ibu semuanya. Jadi haji itu ada haji reguler, kemudian ada haji plus yang kurang lebih 5-7 tahun, biayanya sekitar $12.000. Kemudian ada haji khusus ya, kemudian ada haji furoda. Haji furoda saat ini rata-rata di sekitar $17.500 atau dirupiahkan sekitar 260 sampai 300. Bahkan untuk kemarin rilis terakhir ada yang 1 miliar Bapak Ibu semua. Setelah kemudian ada haji furoda itu dibuka, maka kemudian kita di travel yang lain kemudian kita mendaftar, dan qadarullah pada saat itu kita hanya ada waktu kurang lebih sekitar 3 pekan saja. Apakah berangkat atau tidak? Pada saat itu saya masih ingat ya, sama teman-teman semuanya mengantarkan para tamu Allah yang menggunakan program reguler, yaitu yang pertama kita ingat sekali ada Pak Roy, Pak Haji Roy dan Ibu Siti Fatimah. Kemudian kita juga memberangkatkan yang kedua yaitu Bapak Sugeng dan Saudara Misi dari Tangerang, dan yang ketiga adalah Putih Kartina. Alhamdulillah kita sama-sama saat itu kita memberangkatkan, dan kami tidak mengatakan bahwa kami mau berangkat karena belum ada keputusan dari travel khususnya untuk hajat furoda. Nah alhamdulillah qadarullah Bapak Ibu semuanya, di keputusan terakhir ingat banget bahwa tanggal memutuskan bahwa ada kuota untuk furoda itu last minute tanggal berapa ya, 20 sekian lah, 20 kemudian ada dibuka, kemudian saya biometrik sama Umi, alhamdulillah lolos. Dan luar biasa tadi sudah sampaikan Bapak Ibu semuanya, karena furoda itu haji yang betul-betul last minute dipanggil. Jadi ada yang dipanggil, ada yang enggak, dari ribuan Bapak Ibu semuanya. Terakhir rilis qadarullah saya Abi dapat visa, jadi visa furoda Bapak Ibu semuanya. Itu kalau sekarang furoda itu tergantung dari visanya. Jadi visa furoda itu rilis tanggal 24. Jadi kita memutuskan ratiban. Kalau bahasa ratiban itu kita deg-degan karena apa? Visa belum turun. Tapi qadarullah bismillahirrahmanirrahim, maka tanggal itu hari Kamis ya, qadarullah hari Sabtu hanya Abi yang terbit visanya. Jadi Abi besok harinya langsung terbang, itu hari Ahad tanggal 25 Juni 26, dan tanggal 27 ulang tahun ada di Mekah gitu ya. Subhanallah. Itu apa ya istilahnya, ulang tahun terindah karena dikasih haji plus. Nah kemudian Umi tertinggal sampai rilis belum ada kabar tentang visa, karena visanya kalau furoda itu lumayan mahal Bapak Ibu semuanya. Yang tergantung dari masalah dari Syekh dari Kerajaan Arab Saudi, karena furoda itu adalah haji undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Jadi fasilitas enggak subhanallah luar biasa. Nah intinya Umi tertinggal, saya waktu itu Abi itu langsung ditempatkan di Hotel Rotana. Hotel Rotana itu hotel paling depan yang ada di Masjidil Haram di Zamzam Tower. Dengan fasilitas subhanallah luar biasa,
Bapak Ibu semuanya, kalau dibilang makanan yang luar biasa. Dan pada saat kita turun itu langsung pelataran Masjidil Haram. Jadi kita nggak ada jarak sama sekali. Ya ini macam-macam Bapak Ibu semuanya. Tapi saudara, saya ditempati di Hotel Rotana yang kamarnya kalau saya buka itu langsung Masjidil Haram. Kita juga makan di restoran yang kalau kita makan ke situ ada lagi toa. Subhanallah, Bapak Ibu semuanya, itu semuanya kasih Quran Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasanya pada saat itu Abi sempat jatuh sakit di hari ketiga. Umi belum datang. Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, haji itu perjalanan yang luar biasa. Abi dan Umi hampir tiap tahun umroh Bapak Ibu semuanya, dengan membawa tim, termasuk Ibu Rosi pernah juga gitu. Tetapi haji itu tingkatannya 10 kali lipat bahkan lebih Bapak Ibu. Mulai dari godaannya, mulai dari tantangannya, mulai dari kesabarannya, subhanallah. Saat itu Abi sempat sakit karena Abi paling tidak kuat panas. Karena panas pada saat itu 48 derajat sampai 50 derajat. Subhanallah. Nah itu luar biasa. Jadi pada saat kita buka pintu hotel itu langsung udah kayak disemprot api gitu. Masya Allah. Nah itu sempat nggak bisa makan, walaupun makanannya tersedia. Tapi kalau kita dikasih kesempatan ada makan tapi mulut kita nggak bisa makan gimana? Apa yang dimakan? Makan super gitu. Padahal di situ ada kambing, ada segala macam makanan, semuanya fasilitas luar biasa. Sampai akhirnya alhamdulillah dapat istilahnya makan lagi setelah Umi datang. Kemudian pada saat itu ingat banget umroh wajib yang pertama itu kondisi pukul 12 siang. Jadi dapat rolling di tanggal berapa ya, pokoknya 2 hari setelah itu. Kemudian kita ambil mikot di Masjid Tanim, kemudian langsung umroh wajib. Dan saya udah hampir pingsan Bapak Ibu semuanya karena saking teriknya, tidak boleh pakai payung. Subhanallah, itu luar biasa. Tantangan luar biasa kesabaran kita pada saat kita dikasih fasilitas VIP. Tapi yang namanya tawaf kan nggak bisa, nggak boleh yang namanya pakai peci sekalipun, harus terbuka. Kemudian ini harus terbuka. Subhanallah Bapak Ibu, nginjak kaki itu udah kayak apa? Bahkan kemarin itu ada salah satu jamaah yang melempuk berdarah karena saking panasnya Bapak Ibu semua. Tapi alhamdulillah karena kita dapat fasilitas hotel yang langsung tidak panas banget, tetapi tidak panas karena Masjidil Haram itu walaupun panas seperti apa, itu tidak panas sama sekali. Subhanallah. Kemudian saya tinggal lari aja ke masjid bolak-balik karena jaraknya ya cuma langsung sama itu. Nah, intinya teman-teman semuanya, sekali lagi bahwa haji itu adalah segala sesuatu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman saya ada yang satu grup hampir 400 tidak ada yang berangkat sama sekali. Ada last minute berangkat itu juga untung-untungan, ada yang dipanggil, ada yang tidak sama sekali. Nah makanya kita alhamdulillah dipastikan tanggal 26 itu qadarullah. Padahal awalnya benar-benar kita udah pesimis gak berangkat. Tapi karena kita manteng, ya Allah izinkan tahun ini, ya Allah izinkan tahun ini, ya Allah itu. Subhanallah. Kekuatan doa akan merubah segala. Banyak sekali lagi teman-teman semuanya yang punya uang mau 1 miliar, kalau ada visa 1 miliar saya beli, nggak bisa Bapak Ibu semua. Dan kemarin luar biasa, visa itu sampai 50 juta. Bahkan ya termasuk ada yang 100 juta, ada yang 150 juta. Jadi kalau masing-masing individu itu sangat berbeda sekali. Padahal normalnya itu cuma 12.000 dolar, sekitar 40 juta. Itu
biasa. Jadi banyak sekali para pejabat yang pengen sekali mau 1 miliar pun tidak bisa dikasih. Alhamdulillah syukurlah Bapak Ibu berjalan itu. Kemudian di Mina itu luar biasa Bapak Ibu. Setelah kita kurang lebih 10 hari ada di hotel berbintang, kita harus ke hotel transit itu di Mina. Sementara orang lain yang reguler itu di tenda. Nah kita kurang lebih sekitar 8 hari di situ. Di hotel biasa lah, karena di situ nggak ada hotel VIP. Makanan Indonesia, alhamdulillah bisa makan terong, bisa makan sop gitu. Itu luar biasa Bapak Ibu, jengkol nggak ada. Nah Bapak Ibu semuanya, tantangan selanjutnya adalah pada saat, jadi kita harus fit, jangan sampai rukun haji itu terlewat, yaitu apa? Di Arafah. Di Arafah saat itu benar-benar pada kalau kita ngelihat di atas itu nggak ada satupun istilahnya awan sama sekali. Panasnya minta ampun, kayak di alam mahsyar Bapak Ibu semuanya. Walaupun kita dapat tenda VIP, tapi tetap yang namanya panas banget. Itu luar biasa. Awalnya kita keliling-keliling untuk cari maktabnya, itu nggak dapat Bapak Ibu semuanya. Sampai waktu wukuf jam 12 mau 3, kita harus nyari. Ada Bapak Ibu gampang, ternyata di situ. Tapi cari, ada maktab satu katanya sudah dipakai. Itu tantangan kesabaran kita Bapak Ibu luar biasa. Karena pada saat kita tidak ada di wukuf, maka hajinya sudah tidak sah sama sekali. Maka kita harus ulang yang kita nggak tahu apa. Di detik-detik terakhir, maka kita masuk ke area karena semuanya by computerized. Jadi pada saat itu setiap orang itu, ya Bapak Ibu dapat barcode. Kalau mohon maaf ya, ini gelap. Ini gelap sebagai tandanya Bapak Ibu, tapi bukan barcode ini. Jadi hanya pakai tashref. Setiap individu dicek satu-satu Bapak Ibu. Kalau tidak, dibuang ke penjara, diambil. Itu luar biasa. Walaupun hanya tempat, itu ketat sekali saat ini. Jadi ada yang dapat maktab boleh masuk, tapi nggak dapat maktab ada. Jadi harus berpanas-panas di bawah terik matahari Bapak Ibu semua. Tapi subhanallah, kalau Bapak lihat, Bapak Ibu lihat itu pada saat mungkin di TV secara langsung itu banyak yang tergeletak, ya itu yang nggak dapat tenda Bapak Ibu semua. Dan ada tenda pun ya betul-betul ada tenda yang mungkin kalau kita bilang lebih layak dibandingkan dengan kandang kambing Bapak Ibu semuanya. Harganya 400 juta Bapak Ibu. Itu nggak layak sama sekali. Nah alhamdulillah kita di VIP ya fasilitas alhamdulillah, tapi tetap aja panas. Alhamdulillah sampai situ kemudian masuk ke Muzdalifah, dan kemudian karena kalau di Furoda itu tidak apa istilahnya ya, tidak ada tenda Mina, tapi kita masuk balik ke hotel, di hotel transit, kemudian mampir dan seterusnya itu dari situ. Yaitu kelebihannya dari situ. Karena saya lihat ada beberapa yang dari yang reguler itu harus berjalan kaki 9 kilo, harus yang lewat terowongan itu kalau maktab Indonesia lumayan jauh. Jadi PP aja 9, ada yang 17 kilo, subhanallah. Nah qadarullah, Abi sama Umi itu dari hotel paling 800 meter. Jadi kita balik, membalang jumroh balik lagi. Jadi nggak ada fasilitas. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita ke Madinah. Singkat cerita, di Madinah jauh lebih nyaman, tapi tetap asal aja itu sekitar 46 derajat Celcius. Jadi benar-benar kalau Bapak Ibu haji bulan umroh ataupun haji bulan Juni Juli itu betul-betul lagi panas-panasnya di Masjid Haram. Tapi qadarullah sekali lagi alhamdulillah kami berdua untuk VIP kita langsung di Hotel Dinas, Hotel Bintang 5 yang pelatarannya itu langsung
Masjid Nabawi. Tapi tetap aja kalau keluar dari hotel udah kayak kayak api gitu. Jadi kita tidak terlalu banyak di luaran, sehingga kita lebih fokus ke ibadah. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah itu kalau hotel transit kita di hotel transit itu nggak boleh suami istri berdua. Jadi walaupun bareng di hotel transit, Umi sebelah sono, Nabi sebelah sini dipisah. Ya, itu pada saat setelah wukuf. Bapak Ibu, mungkin sebagai informasi saja bahwa di haji itu ada rukun haji, ada wajib haji, dan juga ada sunnah haji. Rukun haji yang pertama adalah niat, yang kedua pakai ihram, yang ketiga adalah wukuf di Arafah dari zuhur sampai maghrib. Kalau kita nggak melakukan itu, maka hajinya batal. Habis itu kemudian setelah selesai maghrib, kita bermalam di Musdalifah. Hotelnya adalah bintang banyak sekali, Bapak Ibu, karena hotelnya langsung langit. Disitulah kita semua orang Muslim, mau di negara apa, mau di Islam apa, semuanya hanya berdua helai kain tanpa jahitan. Di situ langsung hotelnya adalah langit, Bapak Ibu. Semuanya tiduran, kemudian habis itu ngambil batu kerikil. Kemudian yang lainnya, kalau VIP plus itu masuk ke tenda Mina. Kalau bisa lagi masuk ke hotel gratis ini. Nah, tetapi kekurangannya kita harus di Mina itu wajib bermalam atau yang kita sebut dengan mabit. Maka jam 11, jam 10 kita berada di lokasi Mina, berada di dekat Jumratul Aqabah. Di situ kemudian pulang lagi ke hotel, pagi-pagi balik lagi ya melempar jumroh. Malam lagi bermalam di situ, terus matahari sudah istilahnya udah jam 1 jam 2 balik hotel, pagi-pagi lari lagi barang jumroh. Nah, cuma kelebihannya semacam itu. Lebih dekat, cuma harus bolak-balik karena harus kalau di hotel Mina itu harus mabitnya di sekitar Mina, karena kita ada Mina Jadid belum termasuk dalam wilayah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, pada saat itu tantangan yang luar biasa Bapak Ibu adalah menjaga tentang larangan dari haji itu sendiri. Haji sepertinya kayak ya biasa aja, cuma tinggal di Arafah, habis itu kemudian pulang ke hotel, habis itu semacam itu. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah kali ini Allah takdirkan bertepatan dengan haji akbar. Yang dimaksud dengan haji akbar itu adalah haji yang wukufnya itu hari Jumat. Itu tidak semuanya, tidak semua. Bahkan kadang-kadang mungkin kita bisa haji lagi, tapi belum tentu pas itu hari akbar, haji akbar. Karena qadarullah, saya juga gak nyangka tiba-tiba diumumkan oleh pihak Arab Saudi bahwa tanggal 1 itu tanggal 30, maka pas di Jumat itu adalah, makanya di situ adalah Jumatnya. Nah, kita sholat Jumat sekaligus juga ada ada khutbah Jumat dan juga ada khutbah Arafah. Nah, luar biasanya Bapak Ibu pada saat itu yang betul-betul kita harus betul-betul harus niatkan. Jangan sampai Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah di Jumrah. Ini pada saat ke Muzdalifah, kemudian balang Jumrah yang pertama Jumrah itu kemudian dilewatin langsung ke Jumratul Aqabah. Nah, dari situ Bapak Ibu kita harus langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah, nggak boleh berhenti. Baru cukur, baru. Nah, yang kedua ini hari tasyrik, kita sudah boleh lepas untuk ihram. Jadi kita bisa santai pakai dan tetapi larangan-larangan haji masih ada, ya. Tetapi larangan ihram seperti mencabut rumput, mencabut ketiak kayak gitu ya, itu salah satu larangan. Itu nggak boleh. Nah, ini alhamdulillah luar biasa senang banget pada saat sudah tawaf ifadah, kemudian rangkaian haji selesai, itu sujud syukur Bapak Ibu semuanya. Lega banget ya. Nah, ini salam dari Pak Haji Birawan
untuk Bapak Ibu semuanya, hari ini beliau tidak bisa hadir, tapi salam untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya berdua, dua pasang ya dengan Pak Haji Birawan dari PTBes. Ini kita juga sepakat untuk gundul bareng ya. Nah ini adalah yang belakangnya, ini sedang mabit Bapak Ibu. Dan mabit nggak boleh diem. Kalau diem aja sebentar, itu askar sudah harus bergerak terus, harus bergerak terus. Nah itu kita nggak tidur sampai jam 2. Tidur sebentar, habis subuh kita lari untuk balang jumroh yang kedua. Nah subhanallah, ini lihat senyumnya bahwa ini sudah istilahnya yang paling besar tantangannya setelah tahalul itu luar biasa. Senang bahwa berarti rukun haji sudah tinggal wajib haji. Jadi tadi rukun haji sudah selesai. Jangan sampai kita sakit, jangan sampai pokoknya waktu Abi Usab di situ sebelum rukun haji selesai nggak mau kemana-mana. Fokus aja ibadah, fokus aja jangan sampai nggak sakit. Jangan sampai sakit. Karena kalau sakit, masya Allah, kita harus ditanduk di situ, kita repot segala macam. Nah, alhamdulillah ini malam hari. Nah ini kita dua sinergi, itu ada 5 pasang. Jadi kebetulan kamar di kamar apa istilahnya di hotel transit kita 5 pasang. Jadi bapak-bapak sebelah sono, ibu sebelah sini. Ya, alhamdulillah. Nah ini seragamnya. Jadi seragamnya kita nggak pakai seragam kayak seragam apa haji yang biasa ya. Jadi kita seragamnya sendiri. Karena Purode itu adalah betul-betul swasta. Gitu. Nah Bapak Ibu semuanya, ini adalah di belakang kita itu ada deretan, ada zumarot. Yang ini adalah Bapak Ibu ada 3 zumarot. Yang pertama adalah zumarot ular. Itu adalah lambang bahwa pertama kali ya jin atau setan itu menggoda anaknya, makanya lebih kecil. Kemudian pertengahan ada zumarotul usto. Pertengahan yang digoda adalah istrinya Siti Hajar. Nah ini adalah di Jumratul Aqobah yang gede. Itu adalah pada saat setan itu menggoda Nabi Ibrahim. Makanya Aqobah itu paling gede Bapak Ibu semuanya. Bahkan pernah saya share ya, orang India saking semangatnya muter-muter mau balang jumroh itu, masya Allah. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu, betul banget. Biasanya desek-desekan, Allah kasih kesempatan buat Abi sama Umi balang jumroh, tenang banget, kosong banget. Itu subhanallah, biar santai banget kan, sampai mendekat banget. Nah ini ada strateginya. Jadi pada saat awal masuk jangan langsung situ, tapi muter dulu ke situ. Nah, kosong banget. Jadi 3 kali balang jumroh alhamdulillah kosong. Masya Allah. Padahal kalau sudah selesai kan jutaan Bapak Ibu, bahkan kadang mungkin kelempar. Nah, alhamdulillah. Nah kita pasang strategi itu malam hari balang jumrohnya. Terus pagi-pagi sebelum orang ini habis sholat subuh kita lari pagi. Baru ini pagi hari. Karena jumrotul Aqobah yang pertama itu malam hari boleh, tetapi kalau yang kedua di hari tasyrik itu harus sudah terbit matahari. Nah saat itu kita harus ngintip dulu sholat subuh, baru set pada waktu terbit langsung. Maka alhamdulillah dapat yang kosong. Ada lagi ya? Nah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, jadi hikmah yang terbesar dari perjalanan haji adalah betul-betul sesuai dengan tingkatannya Bapak Ibu semuanya. Ada yang gampang, ada yang masya Allah godanya luar biasa, bahkan ada yang tidak dikasih fasilitas atau mungkin istilahnya hajinya batal Bapak Ibu semuanya. Nah itu yang kami khawatirkan adalah bagaimana jangan sampai rukun haji tertinggal satu pun. Pada saat betul-betul itu ada yang raknya ini, terus tawaf ifadah, kemudian langsung mencukur rambut, langsung syai Bapak Ibu. Saya kembang lagi, saya sakit lagi, kemudian itu mau perjalanan berangkat ke Madinah. Berangkat Madinah pakai bus kurang lebih sekitar 7 jam, 6 jam.
Maka kalau bahasa Sundanya di rest area Ngagoler, Bapak Ibu. Tahu Ngagoler? Rebahan. Sampai ke toilet saya dibimbing sama Pak Judi Rahman. Karena betul-betul lagi panas-panasnya. Alhamdulillah di Madinah sehat dan yang mungkin tinggal sedikit yang naik. Nah, kesannya Bapak Ibu tadi, kesannya sangat luar biasa dan ini sangat menginspirasi buat Bapak Ibu semuanya. Kalau kita bilang bahwa haji yang wajib memang 1 kali Bapak Ibu, tapi kok kayaknya saya pengennya tiap tahun Bapak Ibu. Ya, bedanya apa? Kalau kita haji pemerintah itu memang setelah 10 tahun baru boleh haji lagi Bapak Ibu. Tadi kalau haji furoda, asal ada duitnya bisa berangkat. Jadi kalau Bapak Ibu Bismillah ya mau tiap tahun berangkat haji bisa nggak? Bisa. Sing penting ono. Ya, tidak masuk kotak pemerintah. Ya. Jadi yang penting cepet-cepetan dekat dengan orang yang punya kebijakan, insya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, insya Allah kebetulan kami dibawa sama namanya Habib Rudi, ya. Habib Rudi Abdul Jabbar, beliau juga dekat banget semuanya Bapak Ibu. Kalau misalnya Habib sudah ditawarin, kalau tahun 2023 mau haji lagi, silakan. Kita doakan mudah-mudahan ada rezekinya Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya, saat ini pemerintah Arab Saudi itu masih belum tahu kebijakan tahun 2023 seperti apa. Tapi kemarin subhanallah Bapak Ibu, kita hanya 1 juta orang yang untuk tawafnya juga nggak terlalu penuh Bapak Ibu. Itu nikmat banget di luar mungkin tadi kebijakan-kebijakan yang lain. Tapi luar biasanya, kalau sekarang menggunakan haji reguler Bapak Ibu, untuk Jakarta masa tunggunya 69 tahun. Di Bekasi sekitar 70 tahun Bapak Ibu semuanya. Di Makassar berapa? 89 tahun. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu lahir didaftarin, maka 70 tahun yang akan datang baru, maka kesempatan buat kita Bapak Ibu mau nggak mau harus haji furoda. Haji furoda itu nggak ada, pokoknya yang penting ada duitnya dan kuotanya masuk, itu Bapak Ibu luar biasa. Nah kesempatan buat kita Bapak Ibu, kita ada di PTPS, ya. Dan tentunya naik haji itu biayanya pertama itu setiap tahun pasti naik. Jadi kemarin ada beberapa yang travel, namanya haji tetap aja bisnis Bapak Ibu. Jadi ada salah satu travel menawarkan 1 miliar dan banyak yang beli. Ya, banyak yang beli. Karena duit kalau kita sudah niat nggak ada artinya Bapak Ibu 600, nggak ada artinya 1 miliar. Yang penting kita berangkat. Kemarin juga kita nggak berpikir berapa uang yang diinvestasikan. Tapi Allah akan janjikan Bapak Ibu bahwa uang akan kembali. Itu ada 3 keistimewaan pada saat kita umrah dan haji. Yang pertama Pak, doanya tidak tertolak. Yang kedua Pak, doanya atau dosa-dosanya dihapus. Yang ketiga biayanya insya Allah akan kembali 100%. Nah kalau Bapak Ibu akan dikembalikan biaya 100%, siapa yang mau haji tahun depan? Semoga dikabul Allah semua. Insya Allah SSK akan siap memfasilitasi buat Bapak Ibu yang mau haji tahun depan langsung berangkat. Masalah biayanya, ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dapat pajero. Nah kemudian pesannya buat Bapak Ibu semuanya, jangan pernah berputus asa akan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang mungkin gak kebayang Bapak Ibu, gak kapan saya bisa umroh haji plus, kapan saya umroh plus haji plus Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu semuanya.
Kalau kita niatkan, doa itu akan merubah semua takdir. Maka niatkan Bapak Ibu, yang pertama umroh yuk bareng-bareng. Ya, Abi juga udah kangen banget berangkat lagi tanggal 28, maka insya Allah akan berangkat 28 Desember. Haji insya Allah juga akan bisa lagi tahun 2023. Pesannya sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah ya keluar dari rahmat Allah, maka berdoa terus. Bapak Ibu tenang. Sekarang saat ini Bapak Ibu gak usah istirahat. Bapak Ibu gak usah bolak-balik, aduh kayak capek. Nanti pada saat di sana Bapak Ibu cuma nunggu waktu sholat, istirahat, jadi tamatu, tangi mangantu. Ya, sehingga Bapak Ibu yuk sama-sama Bismillah. Hotelnya insya Allah mudah-mudahan ini gak ada perubahan Bapak Ibu. Hotelnya akan di hotel yang sama pada saat Abi kemarin, cuma beda pintu doang. Yang depan Rotana, yang belakang Mofanfik. Selanjutnya di Madinah insya Allah kita sudah daftar di Raudhah Royalin, Uti juga bintang 5 Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Bismillah ya, latihan haji plus, latihan umroh plus, maka insya Allah hajinya juga. Amin. Nah itu sementara mungkin sambil mulai. Masya Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Abi Haji Nasir. Ya, siapa yang mau haji tahun depan? Haji coba ya Bapak Ibu. Sing penting ono duitnya ya biasa. Ya, insya Allah Bapak Ibu kita semua sudah ada di PT BES ini. Insya Allah bisa mengantarkan kita ya sampai nanti ke tahun depan kita bisa haji bersama ya, haji perubahan. Baik, terima kasih luar biasa di kesan dan pesannya ternyata banyak sekali tantangannya dan ujiannya ya, dari mulai sebelum berangkat misalnya juga belum ada ya, sampai terpisah ya sama Umi, biasanya kemana-mana berdua ya, dimana ada Umi pasti ada Abi. Pada saat mau berangkat haji malah terpisah ya, dan alhamdulillah atas izin Allah ternyata Umi juga di hari Sabtunya udah deg-degan, ternyata alhamdulillah visanya juga sudah keluar ya, Masya Allah luar biasa. Ini ada satu tantangan ya. Ya. Salah satu jamaah kami rombongan ada 62 orang. Dari luar Bapak Ibu, ini tantangan luar biasa. Sampai sekarang itu ada satu dokter, saya nggak sebutin namanya Bapak Ibu, tiba-tiba visanya dipakai orang lain. Pas mau pulang kita berangkat bareng. Nah maka Bapak Ibu pada saat kita haji ikhlas, benar ikhlas, mau diapa-apain ikhlasin. Kita sudah di pintu yang sama, tiba-tiba pada saat di scan itu namanya jadi wanita. Dan sekarang ditahan Bapak Ibu semua. Ibunya nangis terus ya, kami bareng pulang satu pesawat kemarin menggunakan Saudi Airlines. Suaminya, utuhnya suaminya Bapak Ibu, sampai sekarang masih ditahan gara-gara paspornya tiba-tiba dipakai orang namanya. Kira-kira Bapak Ibu apa yang salah buat mereka? Gak ada. Saya berjalan, saya masuk lorong 1 ya, dokter masuk lorong 2, sama-sama kita di scan, lolos. Yang satu tiba-tiba bermasalah, paspornya namanya sama persis tapi sudah dipakai orang. Maka nangis istrinya terus sampai pulang. Ya sabar, orang Majalengka sampai sekarang masih di Madinah. Itu tantangan luar biasa Bapak. Kita sudah apa enggak, udah ada masalah sama sekali Bapak. Tapi kebaru coba. Sama kayak Abi, scan-nya bareng, punya Abi keluar duluan visanya, punya Umi 5 kali. Merinding Bapak Ibu. Maka sekali lagi bahwa haji itu bukan masalah duit, tapi panggilan dari Allah. Alhamdulillah, terima kasih Abi, Haji, Mas Turi, sama Umi ya, luar biasa. Semoga kita bisa mengikuti jejaknya orang tua kita ya. Baik, saya silakan kepada Ibu Rosi untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan Ibu Rosi.
Baik, terima kasih Bu Rika. Terima kasih Abi atas sharing yang luar biasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat berkumpul kembali dengan kita anak-anak Umi Abi yang selalu menunggu di sini, yang ingin sukses seperti Umi sama Abi. Luar biasa cerita sebenarnya. Saya bingung mau nanya apa karena Umi tadi sudah cerita banyak, Abi juga sudah cerita banyak dan luar biasa. Dengan Abi cerita jadi kita yang belum berangkat jadi bisa membayangkan ya. Oh seperti itu, berarti kita sudah bisa prepare nih. Wah harus seperti apa sebelum berangkat, siapkan fisik dan lain sebagainya. Luar biasa Abi, terima kasih banyak ilmunya dan sharingnya. Nah untuk Umi, saya mau tanya untuk Umi. Kalau dari tadi Umi cerita sempat terpisah dengan buah hati belajar, ya, sempat deg-degan gitu. Terus ceritanya juga banyak suka, banyak duka. Dari sekian banyak kejadian Umi kemarin, luar biasanya nih luar biasa. Orang-orang pergi haji itu nunggu puluhan tahun. Ini luar biasa, daftar langsung berangkat. Siapa yang mau berangkat haji 2023? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bakti jaga Allah kabulkan doa kita. Amin. Dari sekian perjalanan Umi sama Abi dengan penuh suka duka, dengan penuh cerita, event yang paling terkesan yang mungkin Umi sama Abi gak bisa lupa, apa saat pertemuan pertama kali, apa saat dipisahkan, apa ada momen-momen romantis di sana, honeymoon gitu. Sekian dari saya mungkin Umi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah ya. Bersyukur yang tiada habisnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita dipertemukan dengan PTLS ini. Tentunya Bapak Ibu punya kesempatan namanya meraih uang 1 miliar. Karena walaupun Bapak Ibu di luar sana, kalau tidak ada kesempatannya pun bingung. Ini bukan iming-iming, ini adalah kenyataan. Ini adalah pertolongan Allah. Diberikan ada sebuah perusahaan yang mau membantu umat, sehingga kita harus manfaatkan dengan luar biasa. Nah, oleh karena itu saya waktu itu memutuskan dengan Abi, Umi setelah sholat malam sempat merenung, mungkin ada ilham dari Allah gitu ya, bahwa Umi Abi sudah diberikan kehidupan oleh Allah, dititipkan yang luar biasa, menerima uang MM-an yang mungkin dulu itu tidak terpikir. Tiba-tiba mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat Abi menerima uang 1 miliar, nih uangnya 1 miliar, hahaha. Dengar nggak ya Abi begitu? Ya, karena itu Abi itu saking ekspresifnya bahwa 1 miliar loh ini di depan mata dan itu milik sendiri diberikan oleh Allah. Ya, oleh karena itu waktu itu terpikir berapapun haji yang akan dibilang, maka ini saya harus kembalikan uang yang titipan Allah ini dengan cara saya berhaji. Itu nomor 1 waktu itu yang terpikir. Dan kalaupun berapa itu akan saya lalui kalau itu memang Allah panggil. Dan ini adalah titipan Allah yang tidak semua orang mendapat kesempatan, gitu ya. Nah, lalu waktu itu kita putuskan. Nah, qadarullah waktu terpisah itu langsung juga saya menyadari dan diikhlaskan. Tapi namanya manusia, walaupun bilang ikhlas di dalam hati, matanya tetap mengucur air matanya. Kenapa? Karena kita terpisah. Tiba-tiba, masya Allah, jangan-jangan saya tidak diizinkan berangkat. Dan waktu itu saya bilang ke Abi juga, Abi tolong doakan juga dari sana. Ya, yang terbaik saya sudah relakan kepada Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik. Karena saya sudah dititipkan seorang suami, saya ingin dipanggil ke sana. Saya untuk mendampingi suami saya bilang gitu ya di dalam doa saya itu. Jadi waktu ketemu betul tadi kata Mbak Rosi, pas ketemu kayak orang baru pertama menikah, ya. Jadi ketemu itu kayak orang yang udah lama nggak ketemu ya. Sampai kata Pak Haji Birawan bilang begini, Teh Eli saya bingung waktu Abi sakit. Saya sampai nanya, Ji, emang antum nggak pernah pisah sama Teh Eli? Nggak pernah. Waduh, pantesan gitu kan ya. Langsung Pak Haji Birawan bilang gini, saya kalau anak saya nangis, Teh Eli saya bisa bilang gini, setiap tahu. Lah, Abinya udah gini, udah nggak mau makan, bingung saya harus ngomong apa? Kata dia gitu kan. Obatnya ternyata ada di Indonesia, kata Pak Haji Birawan ya. Terus saya juga terpikir, mama saya dan bapak saya juga nungguin saya sampai berangkat, sama mikirin, ya Allah gimana itu si AA ya di sana, di sini kan sama
tua belum? Saya pun ditanya terus katanya gitu ya. Jadi karena mama sama bapak tuh video call terus, gimana sehat gitu, karena mama bapak tahu kita maksudnya kemana-mana memang berdua. Apa-apa kan kalau abi bapak mie gitu ya. Nah ini terpisah jadi kebayang gitu. Nah pas nyampe tuh kayak, makanya si abang waktu ngeliat foto itu gini, cie katanya akhirnya ketemu gitu ya. Jadi masya Allah itu memang Allah kalau berikan kenikmatan ketika kita maksudnya memang sabar. Oh ini ada sesuatu yang Allah berikan pelajaran, dalam arti kalian harus bersyukur. Kalian dalam arti selama ini berdua rasanya terpisah tuh seperti itu, sehingga kita mensyukuri apa yang mungkin rutinitas itu suatu hal biasa, betul nggak? Kalau kita udah biasa kayaknya itu biasa aja gitu. Tapi ketika itu Allah cabut aja sedikit baru berasa oh kayak gini gitu. Nah waktu itu akhirnya udah sampai, dan qadarullah itu Allah berikan yang luar biasa. Jadi Abi dan Pak Birawan visanya keluar. Saya dengan Bu Linda istrinya Pak Birawan enggak keluar. Jadi kita berangkatnya bareng sama Bu Linda gitu ya. Jadi kamar Abi dan Umi itu di sana sudah kamarnya berdua. Pak Birawan akhirnya karena kita istrinya nggak pada berangkat, Abi sama Pak Birawan dulu sekamarnya. Ya, yang kamar satu dikosongin. Nah, lalu Bapak Ibu, sebagai suami istri walaupun pergi haji sampai dibilang bahwa surganya memang ada di situ. Kalau ibu-ibu juga sama nggak capek kalau jalan? Sama. Tapi surganya perempuan ada di suaminya. Jadi kalau Abi minta dipijitin bilangnya mau pahala tambah banyak enggak? Nah susah kan? Nggak bisa jawab kan? Ya mau ya udah. Jadi caranya melupakan hal maksudnya yang dalam gini, kalau secara nafsu gini, saya juga capek, benar nggak? Tapi saya bilang ya Allah, kalau ini adalah sesuatu yang memberikan keriduan dari Allah, sesuatu yang membuat saya menjadi tambah kuat lagi, maka berikan kekuatan itu. Jadi saya pijitin kakinya, kakinya lagi yang pegel kaki. Nah yang repot lagi, kalau pas kamarnya dipisah, kamarnya dipisah lagi nih sama Pak Haji Kirawan sampai diledekin. Sabar ya Ji, bisa mata Eli sabar gitu. Tapi kadang kalau Elis ayahnya Abi sakit tuh harus dipijitin, keluar kamar berkah gitu. Jadi maksudnya Bapak Ibu gini, bagaimana kehidupan kita Allah berikan dimanapun seperti itu ternyata. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita di akhirat seperti apa, ya inilah gambarannya dunia ini. Dunia ini adalah gambaran kita. Kita pengen seperti di akhirat, di akhirat itu seperti apa? Ayo kita lakukan juga di sini seperti apa? Karena gambaran di Mekah itu seperti itu juga, ya. Jadi Pak Haji Birawan sampai bilang, Ji, antum kayaknya mami nggak bisa sama telis. Udah tahu dah, sana kamar berkah deh, pijitin dulu gitu ya. Ya, maksudnya begitu ya. Jadi itu pada dua memang tiba-tiba juga saya diberangkatkan ke bareng dengan leader gitu yang sama-sama di KTB juga, padahal tadi daftarnya udah di tempat lain. Berikutnya adalah semuanya menjaga hati. Jadi pada saat larangan ihram itu diberlakukan Bapak Ibu, kita sampai dilarang tidak boleh menelpon keluarga. Kenapa? Takut terjadi kesel. Misalnya Bapak Ibu lagi umroh, tiba-tiba nelpon anaknya, Dek, udah bangun belum misalnya? Belum, aduh banget tuh, bla 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 ngoceh kita, batal Bapak Ibu. Kita kemadam, karena selama itu tidak boleh marah, tidak boleh kesel, misalnya nih maaf ya, tiba-tiba Bapak Ibu lagi wukuf atau lagi apa, ada orang nampar, Bapak Ibu nggak boleh marah. Siapa tahu itu adalah malaikat. Jadi di sana itu betul-betul hati itu lapang aja, astagfirullahaladzim, ya udah. Mau keinjak, mau keseret, mau apa, udah. Yang diingat hanya Allah. Nah, itu sebetulnya gambaran. Kenapa di sini sekarang juga pakai masker terus? Ingat-ingat, ini perlu ngomong apa enggak? Ya, oke. Jadi maksudnya itu semuanya ada di hati. Jadi gini, orang lain mau jahat sama kita, ya gak apa-apa. Itu haknya dia. Tetapi kita tidak punya hak untuk membalas, Bapak Ibu. Nah, Allah membolehkan bahwa kamu boleh membalas sesuai kejahatan orang itu, tapi lebih baik lagi kamu membalas dengan kebaikan. Apa sih yang dibilang semoga jadi haji mabrur, semoga jadi haji mabrur? Kenapa?
Bapak Ibu hajinya mesti dijaga, harus tetap berbuat baik dan menebar kebaikan. Itu artinya dari mabrur itu biron, baik. Jadi menjaganya adalah mabrur itu ya dari mulai saat ini nih, dari pulang terus bagaimana menjaga orang lain berbuat apapun kepada kita, maka kita harus jaga biar Allah yang akan membalasnya, bukan kewajiban saya membalas dia. Tapi kalau ada orang baik kepada kita, ya kita malah wajib membalas baik, itu mah biasa. Tapi ketika orang tidak baik sama kita, kita balasnya baik, itu yang luar biasa. Makanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu aja mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih. Umi, terima kasih sharingnya. Banyak ilmu yang kita dapat. Alhamdulillah. Mungkin untuk acara sesi kali ini selesai sampai di sini. Mungkin akan ditutup dengan doa oleh Haji Abi Mustara Firmansyah. Baik Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tentunya cerita tidak bisa sesingkat itu. Banyak hal yang ingin disampaikan sebagai iktibar buat kita semua. Tapi insya Allah Bapak Ibu semuanya akan jauh lebih indah pada saat Bapak Ibu langsung menikmati perjalanan suci secara pribadi. Untuk itu kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, yuk sebelum kita berhaji, maka lakukan Bapak Ibu bersama-sama, niatkan betul-betul untuk bisa umroh bersama PTS dan juga bersama Semasjid Ibu sebagai langkah awal untuk bismillah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan Bapak Ibu semuanya, paling tidak di dalam seumur hidup kita jangan sampai belum pernah haji atau umroh sama sekali. Kita sudah niatkan rukun Islam. Rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Kalau kita niat kita menjadi seorang yang Islam sebagai orang yang Muslim, maka wajib kita salah satunya adalah haji atau umroh. Maka niatkan Bapak Ibu semuanya, jangan pernah capek. Kalau kita sudah niatkan diri kita untuk menggapai ridho Allah dengan cara umroh dan haji, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi niat kita, Bapak Ibu semua. Niatkan momentum itu menjadi momentum yang sangat bersejarah, paling tidak dalam satu kali seumur hidup, agar kita tergolong umat Islam, umat Muslim yang sempurna, yaitu melakukan semua rukun Islam, termasuk rukun Islam yang lain. Bapak Ibu semuanya, perbedaan yang hakiki adalah pada saat kita mungkin syahadat, sholat, zakat, nggak pernah yang namanya jadi ibu sholat, ibu zakat, tidak ada Bapak Ibu. Tetapi pada saat kita melakukan rukun Islam yang kelima, kita bisa disebut ibu haji, bapak haji. Tapi itu bukan hakikatnya Bapak Ibu semua. Hakikatnya adalah kita sudah melakukan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu semuanya, jadilah kita menjadi tamu Allah. Jadilah kita menjadi tamu Allah, dan seyogyanya kita menjadi tamu Allah setiap tahun Bapak Ibu semuanya. Haji dan umroh bukan hanya sekali Bapak Ibu semuanya, karena kita nggak tahu rukun haji mana yang tidak sempurna, rukun umroh mana yang tidak sempurna Bapak Ibu. Kan haji hakikatnya bukan dipanggil haji, bukan dipanggil haji, tapi manifestasi kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di kesempatan ini kita sama-sama berdoa dengan kerendahan hati mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanggil menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala rombongan umroh dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mutasyakkir.
Ya Allah, ini rasa syukur kami yang sampai kami Kau telah memberikan kepada kami nikmat yang begitu besar. Nikmat nikmat ini sehingga pada kesempatan ini kami bisa terus menghirup udara yang di sisi lain kami masih saja melakukan dosa-dosa yang melakukan dosa riba, melakukan dosa yang Kau berkahi ya Allah. Izinkan pada kesempatan kami beristighfar, ampun kami, ampunkanlah dosa kami yang selalu setiap hari bertambah. Ampunkanlah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami. Ampunkanlah dosa keluarga besar kami. Ampunkanlah semua dosa yang hadir pada kesempatan ini. Engkau telah memberikan begitu besar nikmat kepada kami, tapi bahkan kami masih aja yang kufur nikmatnya dengan tidak mengindahkan semua perintah-perintahmu. Masih saja melakukan aktivitas tidak dengan sempurna, tidak dengan ikhlas, sehingga apa mengharapkan kepada kami, maka kami menjadi tamu sampai saat ini masih di antara kami yang masih pikir. Padahal Kau telah menjanjikan ya, Engkau akan memberikan yang terbaik. Bahkan biaya-biaya umroh dan haji akan Kau kembalikan lebih besar lagi ya. Sedangkan kepada kami yang kesadaran untuk bisa berumroh dan haji, panggil kami ya Allah, agar kami semua yang hadir dapat memberikan kesempatan untuk bisa berziarah rumah-Mu yang begitu agung ya Allah. Berikan kepada kami kecukupan rezeki agar kami dapat secepatnya bisa mendatangi panggilan-Mu ya Allah. Karena kami yakin semuanya ini sekali begitu baik Allah. Karena nikmat ibadah di rumah-Mu begitu dekat dengan-Mu ya Allah. Bahkan yang sudah berkali-kali malam akan semakin rindu untuk datang kembali ke rumah-Mu ya Allah. Izinkan ya di kesempatan ini, berilah kemudahan kepada kami untuk dapat mendapatkan reward sebagai salah satu bentuk wasilah agar kami bisa memenuhi panggilan-Mu. Panggil kami ya Allah, panggil kami ya Allah semua yang hadir, mengucap labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal mulka wa ni'mat lak. Ya Allah, jika doa menjadi dari orang yang dhaif yang banyak dosa, maka sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyempurna. Maka sempurnakan doa kami. Kami yakin ya Allah, Engkau mendengar doa-doa kami. Dan barang siapa yang Engkau betul-betul panggil, maka Engkau akan memudahkan langkah kami untuk pergi kepada Engkau. Ini kesempatan ya Allah bersama Tuhan agar kami dapat bersimpan di kanan. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana wa fir lana mawali wa syarqana. Allahumma inna
nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasyi'an wa shifaa'an min kulli dha'. Masyaallah bi rahmatika ya arhamar. Allahumma taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa umratana wa hajj. Amin tafsiruna. Allahumma taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bi-fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya doa kita dijawab Allah. Allah mudahkan semua urusan kita. Bahkan Allah mudahkan untuk kita